Welcome to my channel. Halo, selamat pagi, mungkin juga selamat siang atau bahkan selamat sore saat teman-teman semua menyaksikan atau menonton video terbaru dari CBH. I hope you are in the well condition, tidak kekurangan apapun dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun tentunya kasak-kusuk di dalam tim nasional kita, terutama di timnas ya, masih belum juga selesai ya, walaupun memang tidak sesemarak di awal-awal kita setelah gagal di round 4 kemarin ya. Tapi kita lupakan itu sejenak, kita tinggalkan sebentar aja, tidak selamanya, karena kita akan tunggu terus, gua pribadi akan nunggu terus sampai federasi mau jujur untuk membuka semua pertanggungjawaban masalah apapun ya yang terjadi belakangan ini, mulai dari tidak ada FIFA Matchday, kemudian tidak adanya rapat ESCO, ya apakah karena takut ada voting kemudian kalah, karena mungkin ada sebagian besar yang punya pandangan yang berbeda, kita nggak tahu, tapi kalau bahasa kerennya itu visi ya, ada bau busuk yang tercium, dan gue pribadi tidak akan berhenti menggaungkan pembersihan buat orang-orang yang bebal, orang-orang juga yang mementingkan egonya, tapi kemudian ya secara nggak langsung kemudian membusukkan tim nasional kita secara nggak langsung ya. Oke, seperti gue bilang tadi, kita rehat sejenak soal itu. Kita akan kali ini ke Report Abroad. Jadi ada pahlawan-pahlawan para pemain timnas kebanggaan kita yang udah bermain atau baru saja bermain, bahkan juga saat ini gue rekam sedang berlangsung pertandingan antara Cagliari dan juga Sassuolo. Tentunya kita tahu ada Bang Jai di sana yang dalam kondisi ini menit 75 baru aja gawang Sassuolo kebobolan jadi 2-1, tetap unggul. Tapi gue nggak tahu nih setelah rekaman ini hasil akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan tambah gol lagi. Ya kalau di pertandingan ini sendiri Bang Jai mainnya bagus, ada beberapa kali juga tackle yang dilakukan. Dan kalau kita lihat dari dibandingkan saat dia masih di Venezia dua musim lalu di Serie B dan di Serie A, musim lalu lah di Serie A itu perolehan poin Sassuolo saat ini lebih bagus ya. Secara umum lah, ini udah memasuki Giornata keberapa, poinnya jauh lebih bagus dan dia selalu dapat posisi starter. Jadi keep up the good work buat Bang Jai. Nah kita ke beberapa pemainnya, ada sekitar 4 pemain yang akan gue bahas di sini, kurang lebih ya 4 atau 5, dan gue akan berikan konteks dan sudut pandang supaya bukan hanya sekedar data. Misalnya dia main sekian menit, nah itu mungkin kalian sudah tahu, tapi apa di balik itu ya. Di bawah Mister Gawang ada 2 pemain yang akan gue ulas di sini. Beritanya mungkin yang setengah-setengah dulu lah, setengah bagus, setengah enggak nih. Jadi masih abu-abu, yaitu Martin Paes yang sudah kembali dari cedera, kita semua tahu. Bahkan dia juga turun di 2 pertandingan round 4 kemarin bersama tim nasional Garuda. Tapi kemudian di Dallas masih Kolodi ya kalau nggak salah ya, menjaga gawang kedua mereka yang dipercaya. Dan 2 kali masuk DSP Martin Paes, tapi kemudian di 2 pertandingan tersebut ya tidak main sama sekali ya. Untungnya dalam tanda kutip, di pertandingan terakhir sekali Dallas itu kalah 3-0 dari Vancouver Whitecaps ya, di semacam di Piala Liganya mereka lah. Jadi kebobolan banyak, doa kita jadi jelek nih. Semoga berharap Martin Paes kembali dipercaya menjadi menjadi kiper utama di FC Dallas. Oke, berikutnya Emil Laudero, luar biasa kalau ini yang satu ini menggak ada obatnya. Kemarin dia main 2-0 ya menghadapi Genoa, ini away, dan banyak save juga, mainnya bagus. Dan ini 2 kali dia masuk DSP ya. Sebelumnya di Atalanta dia memang ada di DSP tapi cadangan. Pemain utamanya itu siapa, kiper Silvestri kalau nggak salah. Kemudian di laga menghadapi Genoa dia tampil sebagai starter dan main full tentunya, dan mainnya bagus banget. Jadi nggak kaleng-kaleng, luar biasa. Cremonese juga sudah mulai nyundul-nyundul ke zona Eropa. Belum, tapi sudah nyundul-nyundul, sudah ngetok-ketok ya. Sama juga nih, semoga tetap semangat buat Bang Emil ya.
Oke, ada pemain berikutnya yaitu JHS gue udah singgung, kemudian juga ada Calvin Verdong. Nah, tapi kalau Calvin Verdong beritanya agak kurang bagus ya, karena dia 2 pertandingan terakhir dia masuk di DSP ya, tapi kemudian nggak main sama sekali. Meskipun sama nih hasil terakhir itu lawan Nice, Lille kalah 2-0, backnya siapa tuh, Fraud atau siapa namanya tuh. Jadi cuman kalau gue lihat sih mainnya highlightnya sih lumayan bagus ya, tapi ya doa kita lagi-lagi atau harapan kita kan ke pemain tim nasional kita Calvin Verdong supaya bagaimana dia bisa mendapatkan tempat. Tapi gue senang kenapa? Karena ada persaingan di sana. Fraud ini atau siapapun gue lupa namanya tuh ya, di back kiri itu kelihatannya peluang ataupun kansnya untuk main itu, kesempatannya itu cukup besar juga gitu. Jadi Calvin Verdong juga gak bisa main-main ketika dia dapat kesempatan tampil, dia harus maksimal supaya terus dapat tempat reguler sebanyak mungkin musim ini. Oke, satu dari 2 pemain yang gue kagumi, Bang Jai dan juga Calvin Verdong. Nah, satu lagi adalah dari pemain lokal yang bermain di luar negeri, yaitu Marcelino Ferdinand ya, anak dari Surabaya, keturunan dari NTT, yang satu ini sedang meniti karir di AS Trensin, sempat memberikan harapan ketika 2-3 pertandingan lalu lah dia tampil dari babak kedua awal dan cukup impresif, umpan diagonal mediumnya juga cukup bagus. Tapi sayangnya di pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir bahkan ya, lawan Komarno kalau nggak salah nih ya, Trenčín kalah 1-0 dan dia tidak ada di DSP sama sekali ya. Kita nggak tahu ada apa. Di pertandingan sebelumnya juga sama nih. Tapi hasilnya kalau nggak salah Trenčín menang, tapi dia nggak ada. Jadi 2 pertandingan berturut-turut Marcelino Ferdinand tidak ada di line up. Kita nggak tahu apakah cedera yang dikatakan saat itu kambuhan atau apa. Tapi kalau 2 kali sih dan lihat mainnya, dia main itu 1 babak itu lumayan bagus, harusnya mungkin cedera ya. Jadi bukan gara-gara mainnya jelek gitu ya. Nah itu sedikit aja ya. Jadi gue nggak banyak-banyak, tapi last but not least, nah ini nih hadiah buat kalian yang sering nonton sampai habis. Kali ini gue dengan cuma-cuma ingin memberikan 1 apa 2 ya, mungkin 2 deh biar seru ya, 1 aja deh, nanti ada lagi gue bikin 1 kaos atau jersey, bukan sih kok jersey sih, 1 t-shirt lah ya, t-shirt t-shirt ada 3 macam lah ini, A1 yang warna putih, A1 yang warna hitam, 1 lagi yang soal Indonesia lah, ada pokoknya t-shirt ya buat kalian. Kuisnya gampang ya, ini biasa sekali kita turunin tempo sedikit ya. Jadi by the way sebelum gue kasih pertanyaannya, gue mau bilang terima kasih buat kalian semua yang mungkin gue nggak bisa ucapin satu-satu, yang beberapa kali dalam sejumlah kesempatan memberikan apresiasi ya dalam bentuk nominal ya, dan gue jujur menghargai banget walaupun gue nggak pernah minta, tapi itu adalah bentuk apresiasi ya. Buat gue kalau ketemu bisa ngobrol dengan kalian siapapun dimanapun gitu udah kesenangan buat gue ya, apalagi dikasih apresiasi dengan seperti itu sebuah simbol ya. Gue nggak ngitung angkanya, jadi terima kasih. So I give back to others ya, mungkin teman-teman yang lain yang pengen dapat sesuatu oleh karena itu. Nah ini dia, jadi gue kasih 1 t-shirt buat kalian. Pertanyaannya gampang. Nah di sini kan ada buku nih, nah ini kan suka ganti-ganti kan, itu ada berapa kali kalau nggak salah 4 atau 5 kali berbagai macam judul. Nah, coba kalian sebutkan 4 judul buku yang pernah muncul di sini. Ini bagian sini ya. Nih, 4 judul buku apa aja. Nanti tulis di kolom komentar yang sudah gue pin supaya gue gampang nyaringnya. Nanti yang jawab benar 4 judul buku ya. Yang jawabnya benar dan paling cepat akan ada 1 t-shirt cantik buat kalian. Alright teman-teman semua, mudah-mudahan konten ini sedikit banyak bisa membuat kita tetap semangat, membuat kita juga tetap menjalin silaturahmi, dan pastinya selamat menjalani hari terakhir hari kerja di minggu ini, dan juga hari terakhir kalau nggak salah hari terakhir ini ya di bulan Oktober menuju November yang tidak ada FIFA Matchday Seniornya. Alright teman-teman semua, sehat selalu dan sampai jumpa. Adios.